Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 210423336. Di sini saya akan menjelaskan landasan-landasan etika bagi para pejabat sebagai pelaksana tugas administrasi negara. Tugas para aparatur negara yaitu pelaksanaan kebijakan. Para aparatur negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Mereka harus menjalankan program-program pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik. Kedua, pelayanan publik. Aparatur negara harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, pelayanan sosial, dan banyak lagi. Ketiga, penegakan hukum. Aparatur negara seperti polisi dan petugas keamanan lainnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keempat, pembuatan kebijakan. Beberapa aparatur negara, terutama di tingkat eksekutif, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan merancang program-program baru. Kelima, pengelolaan sumber daya publik, yaitu para aparatur negara juga bertugas mengelola sumber daya publik, termasuk anggaran dan aset negara dengan efisien dan akuntabel. 6. Pengawasan dan evaluasi. Beberapa aparatur negara terlibat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program. Mereka memantau hasil, memastikan akuntabilitas, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Etika pejabat negara, yaitu kepentingan publik. Pejabat negara harus selalu memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus menjalankan tugas dan pengambilan keputusan mereka dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, integritas. Integritas adalah unsur kunci dalam etika pejabat negara. Mereka harus berperilaku dengan jujur, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan menjaga transparansi dalam tindakan dan keputusan mereka. Ketiga, keadilan. Pejabat negara harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka adil dan tidak diskriminatif. Mereka harus menghindari preferensi yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Keempat, penghindar konflik kepentingan. Para pejabat negara harus menghindari konflik kepentingan, yaitu situasi di mana kepentingan pribadi mereka harus atau keluarga terlibat dalam kebijakan atau keputusan yang mereka buat. Mereka harus transparan tentang potensi konflik kepentingan dan menjauhkan diri dari situasi semacam ini. 5. Akuntabilitas. Pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus bersedia memberikan pertanggungjawaban atas tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga pemerintah yang berwenang. Keenam, profesionalisme. Etika pejabat negara mencakup profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan mereka dan harus menghindari tindakan yang tidak etis dalam lingkungan kerja. 7. Keterbukaan. Pejabat negara harus transparan dalam komunikasi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Mereka harus memberikan akses yang memadai kepada informasi publik. 8. Kebebasan berbicara. Etika pejabat negara juga mencakup hak untuk berbicara secara jujur tentang isu-isu yang mempengaruhi masyarakat dan negara. Mereka harus mematuhi hukum dan peraturan yang mengatur hak berbicara. Etika pejabat negara adalah landasan penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, menjalankan pelayanan publik yang berkualitas, dan memastikan keadilan dalam pengambilan kebijakan. Para pejabat negara harus menjadi contoh etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Etika pejabat negara juga merupakan subjek studi dalam ilmu administrasi negara dan ilmu politik serta menjadi landasan hukum dalam berbagai negara. Landasan-landasan etika aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. 1. Kepentingan publik. Landasan etika utama bagi para aparatur negara adalah menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan. Mereka harus bertindak untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kedua, integritas. Integritas adalah prinsip etika yang mencakup jujur, kejujuran, dan kepercayaan. Aparatur negara harus menjaga integritas mereka, tidak terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku dengan etika yang tinggi. Ketiga, keadilan dan kesetaraan. Mereka harus memastikan bahwa tindakan dan kebijakan mereka adil dan setara, tidak menguntungkan satu kelompok atau individu atas yang lain tanpa alasan yang adil. 4. Transportasi. Aparatur negara harus transparan dalam tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus memberikan akses yang memadai kepada informasi publik dan menjelaskan tindakan mereka. 5. Penghindaran konflik kepentingan. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak dipenuhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. 6. Akuntabilitas. Aparatur negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus bersedia memberikan
pertanggungjawaban atas tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga pemerintahan berwenang. 7. Profesionalisme. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. 8. Hormat terhadap hukum. Mereka harus tunduk pada hukum dan peraturan berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.